Kali ini kami akan berbincang-bincang perihal wawasan kebangsaan. Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dapat kita ketahui bahwa penerapan sikap kebangsaan itu ada berbagai macam. Yang pertama ada menghormati jasa para pahlawan, menghargai lagu kebangsaan, mencintai produk dalam negeri, atau bangga memiliki kearifan lokal yang bermacam-macam yang ada di seluruh lingkup wilayah Indonesia. Nah, pada podcast kali ini, kami akan membahas lebih dalam perihal kearifan lokal yang bermacam-macam dan tersebar ada di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui sama sebelumnya, teman-teman ini kan penempatan kerjanya jauh dari tempat asal masing-masing. Hal ini tentu menjadi hal baru yang teman-teman semua lihat atau rasakan dalam bermasyarakat di lingkungan yang menjadi tempat tinggal mas-mas semua sekarang. Mungkin dari Mas Erlangga yang pertama. Baik, terima kasih Mas Tri. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mengenal lingkungan saya itu, jadi kita harus mengetahui dulu nih, saya itu ditempatkan di Pengadilan Negeri Tahuna, itu letaknya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah salah satu kabupaten yang letaknya terluar nih di Indonesia. Letaknya tepatnya ada di utaranya Indonesia nih, di Provinsi Sulawesi Utara. Itu jaraknya dari ibu kota provinsi itu sekitar 250 km itu harus menyeberangi laut. Nah, di Sangihe ini itu memiliki keterikatan budaya yang kuat dengan agama, bahwa masyarakat Sangihe itu sangat menghormati nilai-nilai luhur budaya mereka ditambah dengan nilai-nilai dari agamanya. Sehingga ada salah satu acara yaitu berupa upacara adat yang disebut dengan upacara adat Tulude, di mana upacara ini itu diselenggarakan setiap tahun, mas-mas sekalian. Itu diselenggarakan setiap tahun, di mana inti dari acara ini adalah untuk sebagai rasa pujian syukur kepada Tuhan, kemudian sebagai doa untuk keselamatan sampai berakhir tahun atau sampai ke tahun depannya. Nah, itu mungkin ya kearifan adat yang ada di Sangihe, itu merupakan salah satu kabupaten yang terluar dari Indonesia, yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat beragam, baik dari ujung timur ke barat maupun dari selatan sampai ke utara. Mungkin itu Mas Tri. Narasumber selanjutnya yaitu Mas Fatur Rahman. Oke, baik Mas Tri atas kesempatannya. Jadi mungkin seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Tri bahwa saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Jadi mungkin saat tiba ke sini ada beberapa hal yang mungkin cukup berbeda dan mendasar bagi saya. Pertama adalah penempatan saya berada di Bolaang Mongondo Timur, tepatnya lagi di Tutuyan, itu letaknya di Sulawesi Utara. Jadi pada awal sejarahnya dulu kalau kita berbicara secara historis, sebetulnya di Sulawesi Utara itu ada beberapa kabupaten atau kota yang besar ya, yaitu mungkin Minahasa, Manado, dan Bolmong. Dan Bolmong ini kemudian dipecah lagi menjadi Bolang Mongondo Timur. Ada beberapa yang dipecah, ada Bolmut, Bolang Mongondo Utara, Selatan, Kota Mobagu, dan Bolang Mongondo Timur. Jadi saya berada di tempat daerah pemecahan yang baru saja baru saja berdiri mungkin tahun 2008 kalau tidak salah. Jadi ada beberapa hal bagaimana saya mungkin melihat kota ini yang kabupaten ini yang baru berprogres juga, dan itu sangat berbeda sekali dari apa yang saya rasakan dulu waktu di Jawa. Kemudian terkait budaya di sini, jujur yang mungkin saya rasakan berbeda itu adalah di sini memiliki budaya gotong royong yang cukup cukup erat lah, cukup erat dan cukup meriah. Biasanya kalau di Jawa terutama di kota itu kan beberapa masyarakatnya sudah lebih modern lah, lebih individualis juga. Namun di sini sangat masih erat kekerabataannya, masih erat budaya gotong royongnya. Bahkan ada yang namanya itu di sini bernama sistem Mogutat, yaitu adalah sistem sosial di sini yang mengharuskan kerabat, tetangga, saudara itu ikut turut berpartisipasi lah dalam pesta atau menyumbang tenaga maupun menyumbang kebutuhan. Kita sangat merasakan lah bagaimana kehidupan rakyat pesisir di sini, dan terkadang tuh setiap ada apa-apa, setiap ada panen besar itu juga diadakan suatu pesta, suatu perayaan yang mungkin memiliki nilai historis dan juga nilai religius, bagaimana masyarakat sini bersyukur atas nikmat Tuhan. Dan itu mungkin juga menjadikan saya sadar, oh ternyata Indonesia memiliki budaya yang seluas ini. Saya ditempatkan di sini memiliki hikmah yang luar biasa, bagaimana saya bisa belajar, bagaimana saya bisa mengerti kearifan lokal yang ada di sini, dan mungkin juga menambah wawasan kebangsaan saya, dan terutama mungkin bagaimana saya bisa menyelaraskan saya di sini, mengharmonisasi kehidupan di sini. Mungkin seperti itu sih Mas kalau dari saya.
geser ke narasumber selanjutnya, yaitu Mas Ahmad Hussein. Terima kasih kepada Mas Trinov. Kebetulan ya ini, Mas Trinov juga penempatannya sama dengan saya, yaitu sama-sama ditempatkan di Kabupaten Bualemo, tepatnya di Tilamuta. Kalau saya di pengadilan agamanya, kalau Mas Trinov ini di pengadilan negerinya. Sekilas sedikit terkait Kabupaten Bualemo. Kabupaten Bualemo ini adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Gorontalo. Di Kabupaten Bualemo di sini mayoritas adalah agama Islam atau Muslim, dan seperti keadaan masyarakat di tempat-tempat lain seperti Mas Fatur tadi menyampaikan bahwasanya di daerahnya itu kebanyakan masyarakatnya masih menjunjung tinggi kebersamaan atau gotong royong. Di sini pun sama, masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo juga masih sangat mengedepankan yang namanya gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan. Terutama seperti perayaan Maulid Nabi ini yang saya ikuti beberapa hari kemarin, di mana di Kabupaten Bualemo ini memiliki sebuah tradisi ataupun kebiasaan ketika perayaan ataupun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat-masyarakat di seluruh pelosok desa dan dusunnya itu di malam-malam tertentu itu mengadakan semacam berzikir dan juga bersolawat. Itu dimulai dari habis isya sampai subuh. Ini jujur sangat luar biasa dan jujur saya sangat takjub sekali. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti Mas Trinov juga bisa menambahkan sedikit terkait pendapatnya nih bagaimana keadaan di Bualemo khususnya di Tilamuta. Iya, Mas Hussein, terima kasih atas feedbacknya. Lalu untuk kearifan lokal ataupun objek wisata yang berada di sini, bisa dikatakan bahwa di sini itu termasuk surganya pantai dan laut yang ada di wilayah Gorontalo tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang-orang di kota Gorontalo sendiri yang rela mengorbankan waktunya, berbondong-bondong untuk pergi jauh ke Kabupaten Bualemo sendiri untuk menikmati keindahan alamnya ataupun mengisi akhir pekan yang tidak bisa dirasakan oleh mereka di daerah perkotaan. Oke, untuk yang terakhir, di sini ada Mas Hilmi Lukmanul Hakim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini juga karena di sini kepulauan masih banyak daerah-daerahnya itu kayak daerah adat itu. Jadi di mana sistem pemerintahan itu masih dipimpin oleh seorang raja gitu. Jadi ada seorang raja yang pakai kepala desa. Jadi itu yang saya baru temui di sini. Dan mungkin karena saya juga ditempatkan di Tun, jadi banyak juga permasalahan-permasalahan mengenai raja ini masuk ke sini. Namun sayangnya waktu dulu di sini pernah terjadi suatu perisuhan yang mungkin kalau kata orang sini, di mana antar agama di sini itu saling terus melakukan sesuatu hal lah. Jadi waktu itu sempat terjadi konflik yang besar pada tahun sekitar 1958. Nah itu yang mungkin jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, itu yang akan terjadi juga suatu hari nanti. Tentu kita sebagai pemuda ya, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengetahui undang-undang yang berlaku sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara. Oke, terima kasih Mas Hilmi atas penjelasannya. Baik, telah kami rangkum semuanya bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang sangat luas, yang penduduknya bermacam-macam, baik dari suku, agama, atau ras yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari suatu bangsa Indonesia, wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan yang ada di dalamnya. Sekian pemaparan ataupun podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat siang.